Baik, shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan membagikan 7 poin penting pelajaran sekolah sahabat kita. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu akan membagikan 7 poin penting pelajaran yang kami pelajari di dalam 1 minggu ini. Hikmat Tuhan boleh menjadi bahagian kami sehingga kami dapat mengerti akan pelajaran yang kami akan pelajari. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak terasa sudah sampai di pelajaran yang ke-10. Judul besarnya adalah pertobatan dan pengampunan. Apa yang boleh saya bagikan di poin yang pertama di Sabat petang adalah dalam Keluaran 32. Kita melihat dua hal yang berdampingan. Pelanggaran yang besar ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas saat Musa di Gunung Sinai, dan kasih karunia yang besar ketika Tuhan mengampuni serta tetap memelihara mereka. Di pelajaran di Sabat petang ini kita fokus di kitab Keluaran pasal yang ke-32. Di sana menceritakan bagaimana Musa sedang naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum daripada Tuhan, dan pada saat itu dia lama untuk turun dan bangsa Israel merasa dia sudah mati. Dan apa yang mereka lakukan pada saat itu menyuruh Harun untuk membuat suatu patung untuk mereka sembah. Lalu apa yang dilakukan Harun kita tahu, dia mengumpulkan segala perhiasan yang dimiliki oleh bangsa Israel dan mengumpulkannya serta membuat sebuah patung yang berbentuk lembu emas. Dan kita tahu ceritanya ini saudara-saudara, bagaimana di Keluaran pasal yang ke-32 ini ada dua hal yang sangat berdampingan. Ketika bangsa Israel melukai hati Tuhan dengan membuat sebuah patung lembu emas untuk mereka sembah, namun di situ juga kita boleh melihat pertobatan dan pengampunan yang sangat besar yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Jadi ketika kita belajar di Sabat petang ini, kita akan melihat bagaimana pelanggaran yang sangat besar yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan juga kita akan melihat bagaimana begitu besar pengampunan yang Tuhan berikan kepada bangsa itu. Di poin yang kedua, di judul pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu, kesibukan hidup, poin yang boleh saya bagikan kepada saudara adalah di sana terdapat kisah seorang wanita yang menunjukkan bahwa bahkan orang yang mengasihi Allah pun dapat tersesat oleh kesibukan hidup. Namun ketika dia menyadari kekeliruannya dan datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, Kristus tidak menolaknya dan menghukumnya. Sebaliknya dia menawarkan pengampunan dan memakaikan jubah kebenarannya. Saudara, di pelajaran hari Minggu ini kita akan melihat bagaimana seorang wanita yang sangat mencintai akan hari Sabat, tetapi saat yang sama ketika dia mengevaluasi hari-harinya dalam mempersiapkan hari Sabat, dia menemukan di mana hari yang sangat membuatnya bersukacita justru membuat hari yang sangat sibuk bagi dia. Dan di saat itu juga dia menyesali perbuatannya dan datang kepada Tuhan untuk bertobat. Jadi dari pelajaran ini saudara-saudara, kita boleh melihat ketika dia datang kepada Tuhan dan ketika saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, di sini luar biasanya kita temukan karakter daripada Tuhan. Dia merupakan pribadi yang tidak pernah menolak kita dan menghukum ataupun menjudge kita, tetapi dia selalu menawarkan pengampunan kepada saudara dan saya. Di poin yang ketiga, di pelajaran hari Senin, dorongan Roh Kudus. Apa poin yang boleh saya bagikan kepada saudara adalah peran Roh Kudus terhadap dosa adalah, yang pertama, menunjukkan dosa, dia menegur hati, membawa kepada pertobatan, menuntun kepada Kristus, dan memberi kuasa untuk hidup baru. Hal-hal ini saudara-saudara tidaklah dikerjakan oleh hati manusia. Ini merupakan kuasa supranatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menunjukkan dosa kita dan akan menegur kita dan membawa kita kepada pertobatan.
Itulah sebabnya saudara-saudara, kita memiliki kealahan yang sangat lengkap. Ada Allah Bapa sebagai perancang, ada Allah Yesus yang melakukan proses keselamatan kepada kita, dan Roh Kudus yang akan membantu kita, menginsapkan hati kita untuk kita dapat melihat segala dosa-dosa kita dan datang kepada Tuhan untuk bertobat. Jadi semua hal ini saudara-saudara tidak lain tidak bukan, semuanya adalah dikerjakan oleh Roh Kudus. Di poin yang keempat, di pelajaran hari Selasa, pertobatan yang sejati, apa poin yang boleh saya bagikan kepada saudara adalah salah satu contoh di Alkitab yang menggambarkan pertobatan sejati adalah kisah anak yang hilang. Ketika dia telah menyadari akan dosanya dan kesalahannya, dia mengatakan, "Aku telah berbuat dosa terhadap surga dan Bapa," dan dia pulang kembali dan juga bertobat. Inilah saudara-saudara merupakan satu contoh ketika pertobatan sejati. Jadi kita boleh melihat ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab, yang salah satunya saya berikan contoh adalah anak yang hilang. Dia menyadari bahwa dia telah bersalah, meninggalkan rumah bapaknya yang penuh dengan kemewahan. Tetapi penyesalannya itu tidak sampai dia menyesal. Dia pulang ke rumah dan dia meminta maaf kepada orang tuanya, kepada bapaknya, dan dia bertobat dan melakukan hidup yang baru. Banyak contoh saudara-saudara seperti Zakeus. Dia datang kepada Yesus dengan penyesalan, dengan bertobat, dan dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Inilah pertobatan yang dinamakan pertobatan sejati. Di poin yang kelima, anugerah yang cukup di hari Rabu, poin yang boleh saya bagikan kepada saudara adalah kita akan fokus di kitab Roma 5 ayat yang ke-8 yang mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kita boleh melihat saudara-saudara ayat ini yang mengatakan bahwa di akhir daripada ayat ini mengatakan Tuhan mencintai kita bukan pada waktu kita terlihat bagus, justru pada waktu kita dalam keadaan rupa yang sangat buruk. Saudara boleh melihat di ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mencintai kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan karena kita sedang baik, tetapi dikatakan pada waktu kita masih berdosa. Saudara, ketika kita memilih pilihan di dalam hidup ini, pasangan, teman, kita akan memilih karena mereka adalah pilihan yang terbaik. Tetapi bagaimana Tuhan menunjukkan anugerah-Nya kepada kita dengan memilih kita, dengan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, justru kita masih berdosa. Justru dikatakan kita masih pada posisi yang buruk. Tetapi itulah saudara-saudara anugerah yang sangat cukup yang diberikan Tuhan kepada saudara dan juga saya. Poin yang keenam, di pelajaran hari Kamis, jubah yang paling mahal. Apa poin yang boleh saya bagikan kepada saudara adalah seperti Adam dan Hawa. Mereka tidak dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan daun ara yang mereka bentuk. Kita juga tidak dapat menutupi dosa dengan usaha kita sendiri. Hanya melalui pengorbanan Yesus kita menerima pakaian yang membuat kita layak berdiri di hadapannya. Pada pelajaran ini saudara-saudara kita akan melihat bagaimana Matius 22 ayat 1-14 yang menceritakan Tuhan mengundang ke suatu pesta, tetapi ada seseorang yang tidak memakai pakaian pesta. Apa yang dilakukan kepada dia? Dia diusir dari pesta yang sangat meriah pada cerita itu. Begitu juga dengan kita saudara-saudara. Kita dikatakan harus memakai jubah putih, jubah yang paling mahal. Dan jubah itu tidaklah bisa kita beli dengan harta yang kita miliki, tetapi itu kita akan dapatkan melalui Yesus Kristus. Dia telah mengorbankan untuk kita dapat memakai jubah ini. Tetapi saudara-saudara, kembali lagi kepada respon kita, bagaimana merespon hal tersebut. Mari kita datang kepada Tuhan meminta untuk Dia memakaikan jubah itu kepada kita.
agar pada suatu hari nanti ketika Dia datang, kita tidak didapati menjadi seseorang yang tidak memakai pakaian pesta. Jadi saudara-saudara, seperti Adam dan Hawa dikatakan, mereka tidak dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan pakaian yang mereka buat ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Dan hanya melalui pengorbanan Kristus, kita menerima pakaian yang membuat kita layak berdiri nanti di hadapan Allah, dan kita akan diangkat ke dalam kerajaan surga. Di poin yang terakhir, di Jumat, di hari Jumat, poin yang ketujuh, poin yang boleh saya bagikan kepada saudara adalah kita tidak dapat menciptakan hujan, tetapi kita dapat mempersiapkan tanah. Petani menggemburkan tanah yang keras, membersihkan semak duri, menabur benih dan menantikan hujan dari Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita dipanggil untuk merendahkan hati, bertobat, berdoa, mempelajari firman dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita boleh melihat metafora daripada pertanian. Hujan kita hanya bisa meminta untuk Tuhan turunkan. Tugas kita adalah mempersiapkan tanah yang baik. Demikian juga dengan hati kita. Marilah saudara-saudara, kita evaluasi apakah pada saat ini hati kita adalah hati seperti tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan dan diinsapkan oleh Roh Kudus. Kalau belum, mari kita memperbaiki tanah. Dan begitu juga seperti metafora pertanian, kita tidak dapat menciptakan hujan. Yang boleh kita lakukan pada saat ini adalah mempersiapkan tanah hati kita, merendahkan hati kita, menabur benih melalui firman Tuhan, dan menantikan Roh Kudus akan bekerja dan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Demikianlah poin penting yang boleh saya bagikan kepada saudara. Mudah-mudahan ini dapat membantu memahami kita, dan kita akan bagikan di kelas UKSS kita masing-masing. Tuhan memberkati.